Akuntansi ya, secara garis besar itu terbagi menjadi 5 kelompok besar, 5 kelompok akun besar. Kelompok akun yang pertama itu adalah namanya kekayaan, harta atau aktiva. Ingat ya, kelompok akun yang besar yang pertama itu kekayaan, nama lainnya harta, aktiva atau aset itu sama, itu nama lainnya. Harta, kekayaan, aktiva, aset itu sama. Kemudian kelompok akun besar yang kedua adalah hutang. Nanti hutang terbagi menjadi beberapa bagian. Utang pegawai, utang usaha, utang gaji, ya. Kemudian modal. Ya. Modal ini kelompok akun besar, nanti ada contohnya. Modal itu apa? Kemudian kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban atau biaya. Ya kan? Nah ini penjabarannya. Kelompok akun harta, aset atau aktiva, ya, terdiri dari beberapa akun kecil. Ada kas tunai, kas di bank, piutang usaha, ATK perlengkapan, persediaan barang, kendaraan, peralatan, gedung bangunan, mebeler, tanah. Nah, itu semuanya ini adalah bagian dari kelompok akun harta, aset atau aktiva. Nah, sekarang kita satu-satu kita bedah. Kas tunai itu apa? Ya. Kas tunai uang tunai yang dipegang oleh pengurus BUMDes. Ingat ya, uang tunai yang ada di pengurus BUMDes dipegang tuh. Entah itu dipegang oleh bendahara, pengurus atau direktur lainnya. Kas di bank artinya apa? Akun apa kas di bank itu? Iya. Uang atau tabungan BUMDes yang disimpan di bank. Piutang. Piutang apa piutang? Tagihan, apa bedanya piutang sama utang? Hah? Iya. Kalau piutang nasabahnya, oke. Ya, jadi piutang ini dimasukkan ke dalam kelompok harta, aset atau aktiva. Karena apa? Karena piutang itu adalah ya, harta kita yang masih di orang lain, yang masih ada di orang lain. Jadi orang lain itu berutang kepada BUMDes. Ya. Makanya dia masuk ke dalam kelompok harta. Karena apa? Karena sebetulnya itu harta kita yang masih ada di orang lain. Orang lain atau pihak lain itu wajib membayarnya kepada BUMDes. Itu namanya piutang. Makanya piutang usaha itu ya sebagai kelompok harta. Kemudian ada ATK atau perlengkapan. Apa ini? ATK itu alat tulis kantor. Ciri khasnya apa ATK? Barang yang habis pakai. Jadi ATK ini adalah barang yang habis pakai. Contohnya apa? Kertas, printer, kemudian pulpen. Kalau sudah kita pakai, sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Contohnya apa? Kertas. Kertas kalau sudah kita coret, kita sudah gunakan, besok tidak bisa gunakan lagi karena sudah kita gunakan. Itu namanya barang yang habis pakai. ATK. Tinta printer juga sama. Kalau kita sudah buat ngeprint tintanya ya, kan sudah kita pakai. Berarti kan sudah berkurang, tinta itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Itu namanya ATK. Ciri khasnya adalah barang yang habis pakai. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan juga sama. Ini barang yang habis pakai. Contohnya apa? Usahanya keripik pisang, dibungkus pakai plastik. Plastik yang namanya perlengkapan. Ya, perlengkapan tuh. Kita gunakan untuk bungkus keripik pisang kita, ya plastiknya sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Makanya perlengkapan itu juga sebagai barang yang habis pakai. Ya. Kemudian ada yang namanya persediaan barang. Ya, persediaan barang. Nah, persediaan barang juga masuk kelompok harta. Dan ini biasanya ada di unit usahanya perdagangan. Ya. Kalau unit usahanya jual LPG, jual sembako, ya, jual baju, ya pasti ada persediaan barang. Nah, ini dia masuk kelompok harta. Kemudian ada yang namanya aset tetap. Yang warna-warna hijau nih, kendaraan, peralatan mesin, gedung bangunan, mebeler itu digolongkan sebagai aset tetap. Apa ciri khas dari aset tetap? Beda dengan ATK. Kalau ATK barang yang habis pakai, kalau aset tetap apa? Kendaraan, peralatan mesin, gedung dan bangunan, mebeler, kursi, ini warnanya hijau ya. Ini masuk kelompok aset tetap. Apa ciri khasnya dari aset tetap? Ya?
Ya, kebalikan dari ATK tadi. Kalau ATK barang yang habis pakai, kalau aset tetap bisa dipergunakan berulang kali. Contohnya kendaraan. Kendaraan contohnya apa? Motor, mobil, truk, sampah misalkan. Pesawat. Ya. Itu tergolong aset tetap. Kenapa? Hari ini kita menggunakan motor, besok masih kita bisa naik motor tersebut. Hari kita gunakan mobil, besok masih kita pakai mobil. Ya. Itu namanya aset tetap kendaraan. Begitu juga dengan peralatan mesin, kompor, wajan, ya. Meja kursi tuh, mebeler tuh, termasuk aset tetap. Termasuk gedung dan bangunan. Itu sebagai aset tetap. 4 itu. Kendaraan, peralatan mesin, gedung bangunan, dan mebeler. Mebeler itu contohnya apa? Kursi, meja, papan nama, itu mebeler. Cuman yang teman-teman tidak perhatikan, biasanya ya, pengurus BUMDes itu tidak melakukan yang namanya penyusutan dari aset tetap. Karena mobil atau truk sampah yang kita beli tahun ini, ya, misalkan harganya 300 juta, ya, tahun depan nilainya bukan lagi 300 juta. Sudah berturun 270 misalkan. Tahun depannya lagi turun lagi 240. Jadi yang namanya ciri khas aset tetap yang pertama dapat dipergunakan berulang kali dan nilainya mengalami penyusutan. Nah, itu namanya aset tetap. 4 tadi kendaraan, peralatan mesin, ya, gedung dan bangunan, mebeler. Gedung dan bangunan contohnya apa sih? Ya, kalau usahanya di usaha BUMDes misalkan, ya, misalkan kolam ikan, kandang sapi, ya, kumbung jamur, kandang kambing, itu namanya bangunan juga mengalami penyusutan. Kemudian gudang itu juga ya penyusutan. Nah, apa bedanya tadi ya aset tetap tadi yang 4 macam itu dengan tanah? Kalau tanah benar dia tidak mengalami yang namanya penyusutan. Kalau aset tetap ya dari tahun ke tahun ke waktu nilainya akan semakin turun. Tapi kalau tanah dari tahun ke tahun nilainya akan semakin meningkat. Loh kok rumah saya nilainya dari tahun ke tahun makin meningkat? Bukan karena bangunan rumahnya, tapi karena tanahnya. Nilai tanahnya semakin meningkat. Kalau bangunan rumahnya turun nilainya. Buktinya apa? Tahun ini ya rumahnya masih bagus, tahun depan gentengnya udah yang bocor, kacanya ada yang pecah, temboknya retak-retak, ubinnya ada yang bolong. Nilainya turun, tapi nilai tanah dari masa ke masa semakin meningkat. Itu ya. Nah, kemudian satu lagi ini kenapa saya merahkan akumulasi penyusutan ini masuk ke dalam kelompok harta, aset atau aktiva. Kenapa? Karena dia ini akan mengurangi dari nilai harta tersebut. Gitu. Nah, ini semua dalam kelompok besar akun harta, aset atau aktiva. Kemudian kelompok akun yang kedua besarnya adalah utang dan kewajiban. Kenapa utang nama lainnya kewajiban? Ya karena utang itu wajib dibayar oleh BUMDes. Bedakan utang sama piutang. Kalau utang, BUMDes yang berhutang kepada pihak lain. Tapi kalau piutang, pihak lain yang berhutang kepada BUMDes. Gitu ya. Ada utang gaji, ada utang usaha. Kemudian modal. Kelompok besar akun modal. Terdiri dari 1 penyertaan modal. Penyertaan modal bisa dari pemerintah desa. Namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Artinya apa? 50% minimal modalnya harus berasal dari desa, dari pemerintah desa. Kalau misalkan ada Pak Ujang atau Pak Udin, ya, ngasihin modal kepada BUMDes, porsinya lebih besar dari 50%, namanya bukan BUMDes, tapi badan usaha milik Pak Ujang, Pak Udin. Kalau namanya BUMDes, ya, penyertaan modalnya 50%-nya harus dari pemerintah desa. Kalau ada pihak lain, ada PTX, gitu, modal, berikan modal kepada BUMDes lebih besar daripada 50%, makanya badan usaha milik PTX. Gitu ya. Kemudian bisa nggak modal ini disertakan selain dari desa? Bisa dari masyarakat. Ya.
Oh, masyarakat percaya nih, BUMDesnya sudah menghasilkan. Percaya nih ya kepada BUMDes. Mereka menyertakan modalnya ke BUMDes. Masyarakat boleh, tapi tidak boleh besar daripada 50%. Atau misalkan ada perusahaan ya di sekitar desa mau menyertakan modalnya kepada BUMDes, boleh, silakan. Ada kelompok atau badan usaha lainnya menyertakan modal kepada BUMDes, boleh, silakan. Ya, tidak harus dari pemerintah desa. Itu ya. Kemudian yang disertakan kepada BUMDes apakah hanya berupa uang? Penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes tidak harus berupa uang. Tapi berupa apa? ATK boleh nggak? Boleh. Oh, nih saya kasihin ATK ke atas A4 10 rim sama printernya sama tintanya. Itu boleh. Boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Oh, dari pemerintah desa mau menyertakan modal berupa kendaraan, motor, mobil, truk, silakan, boleh. Mesin-mesin boleh. Ya. Jadi yang namanya penyertaan modal itu tidak harus berupa uang, tapi boleh ATK, boleh peralatan mesin, boleh kendaraan, boleh mebeler, meja kursi. Terus, apakah gedung dan bangunan boleh? Kalau gedung dan bangunan boleh nggak? Menyertakan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes? Hah? Tidak boleh. Gedung bangunan dan tanah tidak boleh dijadikan sebagai penyertaan modal oleh pemerintah desa kepada BUMDes. Jadi yang boleh itu hanya uang, ATK, peralatan mesin, kendaraan, mebeler. Tapi ya, gedung bangunan dan tanah tidak boleh karena sudah kejadian. Ya. Di Madura sana, pemerintah desanya menyertakan modal kepada BUMDes berupa gedung, tanah, bangunan. Ya. Setelah selesai, kuwunya selesai, jabatannya, ya. Kemudian direktur BUMDesnya selesai, terjadi bentrok, perang antar kampung, antar desa tersebut. Ya. Perang carok, banyak yang meninggal. Ya. Nah, takutnya terjadi seperti itu, terjadi salah penyalahgunaan ya, aset atau kepemilikan tanah dan bangunan tersebut yang tadinya punya desa tiba-tiba jadi BUMDes, BUMDes tiba-tiba jadi milik pribadi. Tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau ya, gedung, tanah dan bangunan tidak boleh dijadikan penyertaan modal kepada BUMDes ya. Terus BUMDes bisa apa sistemnya? Bisa sistem sewa atau sistem pinjam pakai. Ya. Seperti itu. Masih boleh tuh menggunakan minjem pakai tanah, gedung bangunan atau sewa, silahkan. Tapi BUMDes kalau punya uang, punya dari pendapatan nih, ya, mau mengembangkan usahanya, beli tanah, dirikan bangunan, boleh. BUMDes punya uang, dikasih dari pemerintah desa, terus dari keuntungan laba kegiatan usaha tahun sebelumnya, beli tanah kemudian dirikan bangunan boleh untuk kegiatan usaha, ya, itu boleh, ya, seperti itu. Kemudian kelompok akun modal, nah, ada laba yang dicadangkan. Ada yang tahu laba yang dicadangkan itu apa? Laba kan untung. Dicadangkan. Contohnya seperti ini. Tahun kemarin, BUMDesnya setelah dihitung punya keuntungan 20 juta. Gitu. Jadi itu yang namanya laba yang dicadangkan. Kemudian bagi hasil. Nah, ini bagi hasil ini ke pemerintah desa, ya, berapa persen, ya, sesuai dengan ADART-nya. Ya kan? Kalau misalkan dari masyarakat menyertakan modal kepada BUMDes, nah BUMDes wajib membagi hasilnya kepada masyarakat, ya, kepada perusahaan atau kelompok atau yayasan yang menyertakan modalnya kepada BUMDes. Itu. Jadi modal BUMDes tidak harus dari pemerintah bisa dari, ya, masyarakat, ya, perusahaan, kelompok atau yayasan lainnya. Nanti setelah melakukan perhitungan silakan melakukan bagi hasilnya seperti apa.
kemudian ada kelompok pendapatan, kemudian ada kelompok beban. Nah, yang menarik di sini ada yang namanya akun harga pokok penjualan. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Nih, yang akun ini nih. Harga pokok penjualan. Kira-kira seperti apa akun harga pokok penjualan tersebut? Harga pokok penjualan. Ada yang bisa ngasih masukan apa sih yang namanya akun harga pokok penjualan? Bagi yang baru hadir, silahkan yang belum punya aplikasinya yang ada di flash disk, silahkan di copy ya. Folder aplikasi BUMDesma. Harga pokok penjualannya seperti ini. Contohnya ya, BUMDes unit usahanya menjual baju, ya. Contoh BUMDes usahanya menjual baju. Ya. Kemudian, ya, dia BUMDes ini ke pasar untuk beli baju. Ternyata, ya, di pasar, ya, BUMDes mendapatkan 10 pasang baju. Harganya 5 juta. 5 juta untuk 10 pasang baju. Kemudian untuk beli baju tersebut, ya, BUMDes juga mengeluarkan ongkos angkut, ya. Ongkos angkut tuh buat ngangkut barang, porter, ya. Kemudian ternyata ke pasar BUMDes juga pakai ongkos bensin atau pakai Grab. Ya, misalkan yang 5 juta untuk 10 setel pakaian tadi, ya, ditambah angkut misalkan 10.000, kemudian ada ongkos bensin atau ongkos Grab 200.000, berarti yang namanya harga pokok penjualan itu berapa? 5 juta ditambah 10.000 ditambah harga pokok harga pokok penjualan. Ya. Harga pokok penjualan. Nanti kan mau dijual dia barangnya, ya. 5 juta ditambah 10.000 ditambah berapa tadi? 200.000. Jadi harga pokok penjualannya berapa? 5.210.000. Artinya apa? Artinya BUMDes tidak boleh menjual barang dagangannya kurang daripada 5.210.000. Itu yang namanya harga pokok penjualan. Kita menjualnya tidak boleh kurang daripada itu. Itu ya. Jadi kalau kita jual, ya, satuannya satu setel berarti 5.210.000 dibagi 10 berapa tuh? 521.000. Tidak boleh kurang daripada itu. 521.000 itulah yang dikenal sebagai harga pokok penjualan. Kita jualnya tidak boleh kurang dari itu. Kalau kita menjualnya 515.000, berarti kita untung apa rugi? Rugi. Oh, mentang-mentang saya belinya 5 juta, ya. Jadi harganya satu setel itu 500.000, saya jual 515.000, dapat untung 15.000. Enggak, rugi. Karena kita ngeluarin ongkos angkut, ya kan, ongkos bensin. Nah, itu yang namanya harga pokok penjualan. Jadi kalau kita mau jual harus lebih besar daripada harga pokok penjualannya. Nah, jadi itu. Udah dapat gambarannya ya? Apa sih harga pokok penjualan itu seperti itu. Jadi namanya harga pokok penjualan, harga kita beli barang tersebut, ditambah ongkos angkut, ditambah biaya lain-lainnya supaya barang tersebut sampai ke toko kita. Itu namanya harga pokok penjualannya. Itu. Nah, ini ketentuannya, prinsip akuntansi. Ya. Kelompok akun harta, kalau dia bertambah taruh di debit, kalau berkurang dia taruh di kredit. Kemudian kelompok kewajiban utang modal pendapatan, kalau dia bertambah taruhnya di kredit, yang lainnya di debit. Ini tidak usah dihafal, nanti lihat aja. Ini konsepnya, nanti tinggal ini ya, akun yang tadi Bapak dan Ibu sebutkan tadi, tinggal dimasukkan di jurnal, masukkan ke kolom debit, apa masuk ke kolom kredit. Gitu. Ya. Selanjutnya, kita latihan nih. Untuk belajar membuat laporan keuangan, kita harus mengenal yang namanya transaksi.
Di dalam transaksi minimal harus ada 2 akun yang terlibat. Contohnya ini. Ini kita belajar paling dasar ya. Kita ini belajar paling dasar ya. Karena tidak ada di sini ya yang basicnya itu ekonomi apalagi akuntansi. Contohnya ini. BUMDes membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Nah, ini namanya transaksi. Dari transaksi ini kita analisis minimal harus ada 2 akun yang terlibat. 2 akun ini nanti dimasukkan ke jurnal, ada yang masuk ke kolom debit, ada yang masuk ke kolom kredit, sesuai dengan ketentuannya. Ya. Kalau transaksi yang ini, akun apa yang terlibat? BUMDes membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Akun apa? Akun? Oke. Akun kas, berarti kas tunai ya, kan beli ini ya. Kas tunai di BUMDes nilainya bertambah atau berkurang? Berkurang senilai 100 juta itu untuk apa? Untuk beli kendaraan. Berarti akun kendaraan nilai di BUMDes bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena beli kendaraan. Yang tadinya tidak punya kendaraan, sekarang BUMDes punya kendaraan. Berarti akun kendaraan nilainya bertambah 100 juta, akun kas tunai nilainya berkurang 100 juta. Nah, ini ya. Kas BUMDes berkurang 100 juta, kendaraan bertambah 100 juta. Nah, kedua akun ini, kas tunai dan kendaraan nanti dimasukkan ke jurnal. Ada yang masuk satu ke debit, satu ke kredit. Jadi dalam satu transaksi minimal ya harus ada 2 akun yang terlibat. Minimal 2 akun, berarti boleh 3, boleh 4. Nah, kalau transaksi yang ini ya akunnya cukup 2. Nah, terus transaksi ini BUMDes membeli komputer seharga 9 juta secara kredit. Akun apa yang terlibat? Ya, kita analisis. Yang pertama, akun peralatan dalam ini komputer. Nilainya bertambah atau berkurang? Bertambah senilai 9 juta. Untuk beli komputer gimana caranya? Kredit, berarti akun satu lagi akun utang. Akun utang nilainya bertambah senilai 9 juta. Jadi utang BUMDes bertambah 9 juta, akun komputer nilainya bertambah senilai 9 juta. Itu ya. Lanjut. BUMDes menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Akun apa yang terlibat? BUMDes menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Berarti BUMDes dapat uang. Uangnya masuk. Berarti kas tunai di BUMDes bertambah senilai 80 juta. Terus apalagi? Akun apa lagi? Kendaraan. Akun kendaraan nilainya berkurang senilai 80 juta. Karena kan kita jual. Berarti kendaraannya sudah tidak ada lagi di BUMDes. Berarti kendaraan akun kendaraan nilainya berkurang senilai 80 juta. Kas bertambah 80 juta, kendaraan berkurang 80 juta. Jadi gitu. Jadi kita analisis dulu nih transaksi ini, akun apa yang terlibat, baru kita catat di jurnal. Nanti tiba-tiba laporannya sudah jadi sendiri. BUMDes menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Akun apa yang terlibat? Secara kredit. Berarti kalau secara kredit pilihannya utang atau piutang dia? Piutang ya. Karena apa? Karena pihak lain yang berhutang kepada BUMDes. BUMDes kan menjual kendaraan. Nah, pihak lain belum bisa membayar secara tunai. Berarti piutang bertambah atau berkurang? Piutang bertambah 150 juta. Terus? Kendaraan berkurang 150 juta. Piutang bertambah ya. Piutang bertambah 150 juta, kendaraan berkurang 150 juta. Gitu ya. BUMDes membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Akun apa yang terlibat?
BUMDes membeli sebuah mesin secara kredit. Nah, kredit berarti utang atau piutang ini? Utang, karena BUMDes beli, BUMDes belum bisa bayar lunas ya. Berarti utang. Utang BUMDes bertambah 200 juta. Satunya lagi, mesin bertambah 200 juta. Nah, itu ya. BUMDes bayar hutang sebesar 50 juta. Akun apa yang terlibat? Kas tunai berkurang 50 juta, hutang BUMDes berkurang 50 juta. Ya kan? Untuk bayar hutang pakai uang kas. Kasnya berkurang, tapi hutang BUMDes juga berkurang. Nah, nanti silakan dimasukkan nih, akun hutang taruh mana, akun kas taruh mana, debit apa kredit. Pemerintah desa melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas BUMDes sebagai tambahan modal. Akun apa yang terlibat? Ya, kas ya, sebesar 75 juta bertambah ya. Satu lagi apa? Modal. Modal BUMDes bertambah 75 juta. Nah, gitu. Jadi setiap ada transaksi kita analisis akun apa yang terlibat. BUMDes membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Akun apa yang terlibat? Oke, BUMDes membeli sebuah kendaraan, berarti kendaraan nilainya bertambah senilai 100 juta, pakai uang tunai, berarti kasnya berkurang senilai 100 juta. Nah, itu. BUMDes membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Akun apa yang terlibat? Oke. Dia secara kredit ya, beli tapi belum mampu bayar, berarti utang. Utang BUMDes tambah 50 juta, terus mesinnya bertambah sebesar 50 juta. Itu ya. Utang bertambah, peralatan dan mesin bertambah. BUMDes membayar hutang sebesar 50 juta. Akun apa yang terlibat? Kas berkurang, hutang berkurang. Oke, hutang berkurang, kas berkurang. Penerimaan kas atas piutang perusahaan senilai 200.000. Akun apa yang terlibat? Penerimaan kas. Berarti kas tunainya bertambah senilai 200.000. Piutang BUMDesnya berkurang. Bertambah atau berkurang? Kas BUMDes bertambah 200.000 karena pelanggan kita bayar kan? Berarti piutangnya berkurang, ya kan? Kasnya bertambah, tetapi piutang pihak sana jadi berkurang. Kas bertambah, piutang berkurang. Oke. Pembayaran hutang senilai 100 juta. Akun apa yang terlibat? Kasnya berkurang 100.000. Kas itu untuk bayar utang. Berarti utang BUMDes kurang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menjual barang dagangan, BUMDes nih menjual barang dagangan, usahanya perdagangan, jual barang dagangan, itu ketentuannya ada 4 akun yang terlibat. Ada 4 akun yang terlibat. Nah, ini tolong diingat-ingat. Kalau kita menjual barang dagangan kita, ada 4 akun yang terlibat. Akun yang pertama adalah BUMDes menjual barang dagangan senilai 650.000. Berarti BUMDes dapat apa? Dapat uang kas. Berarti uang kas tunainya bertambah. Itu yang pertama. Kas tunai bertambah senilai 650.000. Akun yang kedua apa? Akun yang kedua adalah pendapatan. Karena BUMDes menjual, itu adalah pendapatan ya, hasil dari penjualan barang dagangan. Pendapatan BUMDes bertambah senilai 650.000. Jadi ada 4 akun. Akun yang pertama kas, tunai, kas atau piutang ya. Kalau dia menjualnya secara kredit berarti piutang. Tapi kalau tunai berarti kas tunai. Akun yang kedua adalah pendapatan. Akun yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berapa? Nih, menghitungnya gimana?
Kalau kas sama pendapatan, dia pakainya harga jual 650.000. Akun yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Pakai dia harga beli. Kenapa saya tulis XXS? Karena di soalnya kita belum tahu harga pokok penjualannya berapa. Dia belinya berapa sih? Ya kan? Ini kan cuma harga jual nih. Tapi dia belinya berapa? Ya kan? Kemudian satu lagi akun apa? Akun persediaan barang dagangannya. Persediaan barang dagangannya nilainya bertambah atau berjual kalau kita menjual? Berkurang. Betul, nilainya berkurang. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi kalau kita menjual barang dagangan, ada 4 akun yang terlibat. Akun yang pertama adalah kas tunai. Kalau dia jualnya secara tunai. Kalau dia jualnya secara kredit berarti piutang. Akun yang kedua adalah pendapatan. Akun yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Tapi harga pokok penjualan ini nilainya pakai dia harga beli, berapa harga dia beli. Akun yang keempat adalah persediaan barang dagangannya. Barang dagangannya berkurang berapa. Nah, nanti 4 akun ini dimasukkan ke kolom jurnal. Nah, seperti itu. Ya. Ini tolong dicatat ya, tolong diingat-ingat. Ya, jadi kalau ada kita jual barang dagangan ada 4 akun. Yang pertama kas atau piutang, akun kedua pendapatan, akun ketiga harga pokok penjualan, akun 4 persediaan barang dagangan. Kalau transaksinya seperti ini, BUMDes membeli ATK dan tinta komputer senilai 250.000 secara tunai. Akun apa yang terlibat? Kas betul ya, kas berkurang senilai 250.000 karena dia beli ATK sama tinta komputer secara tunai. Terus akun apa lagi? Oke. Nah, ini kan bukan barang dagangan ya. Bukan barang dagangan, ini kan beli ATK sama tinta komputer. Ya. Yang pertama, kas tunai nilainya berkurang senilai 250.000. Ya. Ada teman-teman menjawab ATK bertambah gitu ya. Senilai 250.000 itu benar, ya. Tapi kurang tepat. Maksudnya gini, ya. Kadang-kadang kita beli ATK nih di bulan Januari buat persiapan setahun. Belinya 3 rim. Ya. Tapi di akhir tahun ya, kita lupa untuk melihat sisa ATK kita berapa, sisa kertas kita berapa. Kan nggak mungkin 3 rim ya kan? Pasti sudah kita gunakan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kadang-kadang kalau tidak kita hitung sisa ATK yang tersisa, nanti di laporan keuangan nilainya tetap segitu terus. 3 rim misalkan harganya 200.000 ya 200.000 terus beli lagi tahun depan 4 rim harganya 2,5, tambah 200.000 tambah 2,5 450.000, padahal kan nggak segitu nilainya. ATK-nya pasti kita gunakan kan, ya, gitu ya, pasti kita gunakan. Jadi kalau tidak kita hitung jumlah ATK kita di akhir periode, di akhir tahun, nilai ATK kita itu akan naik dari 200.000 tahun ini, tahun depan beli lagi ATK 2,5 jadi 450.000, ya kan? Padahal ya, ATK-nya sudah habis, tinta komputernya sudah habis. Kita tidak mengecek di akhir tahun. Nilai ATK itu akan terus ada dan naik jumlahnya. Padahal kertas yang habis sudah kita gunakan, ya kan? Tinta komputernya juga sudah habis. Jadi kalau mau pakai akun ATK bertambah di akhir periode, ya, di akhir Desember kita menghitung lagi nih. Oh ATK-nya tinggal berapa? Oh 1/4 rim. 1/4 rim itu nilainya berapa? Oh tinta komputernya dari beli 4 tinggal setengah. Ya, setengah tinta tabung tinta itu nilainya berapa? Gitu. Itu kalau dia pakai akun ATK. Kalau mau aman, teman-teman ya, pakainya akun, nama akunnya adalah akun beban ATK. Beban itu biaya. Artinya apa? Kalau dia namanya beban atau biaya itu habis pakai. Ya, habis pakai. Dibeli ya udah, langsung bilangnya habis gitu ya kan? Itu bagus. Jadi kalau pakai beban ATK di akhir tahun kita tidak perlu lagi menghitung sisa ATK yang kita beli di awal tahun. Kalau kita pakai akunnya beban ATK. Jadi kalau dia barang yang habis pakai, contohnya ATK, kemudian
pulpen, beli tinta komputer, beli plastik untuk bungkus keripik kita yang kita jual, itu perlengkapan ya, itu sebagai beban. Nah, ini namanya beban. Nah, kalau kita pasangnya di sini beban, kita tidak perlu lagi menghitung sisa ATK, sisa tinta, sisa perlengkapan yang habis pakai itu di akhir tahun. Gitu. Itu ya. Tapi kalau mau pakai ATK juga boleh. Tapi ingat, kita harus menghitung sisa ATK kita di akhir tahun. Kalau nggak dihitung gimana? Konsekuensinya nilai ATK semakin naik. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau pakai beban ATK, itu barang yang habis pakai kita beli anggaplah habis. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Pemerintah desa menyerahkan truk sampah 1 unit kepada BUMDes senilai 250 juta. Akun apa yang terlibat? Pemerintah desa menyerahkan truk sampah. Nah, itu ada truk sampah. Berarti kan kendaraan, akun kendaraan nilainya bertambah senilai 250 juta. Terus akun apa lagi? Kendaraan bertambah, kan minimal ada 2 ya, minimal. Modal BUMDes bertambah 250 juta. Ingat, modal itu bentuknya tidak hanya berupa uang. Ya, tapi bisa berupa kendaraan, peralatan mesin, gedung dan bangunan, itu boleh. Atau mebeler, meja kursi. Ya. Atau ATK juga boleh. Ya. Peralatan dalam hal ini truk sampah bertambah, modal bertambah. Pelanggan membayar cicilan atas jasa yang telah diberikan BUMDes senilai 1 juta. Akun apa yang terlibat? Pelanggan membayar cicilan atas jasa yang telah diberikan BUMDes senilai 1 juta. Berarti BUMDes dapat apa? Dapat uang kas, ya kan? Uang kas BUMDes bertambah senilai 1 juta. Nah, 1 juta ini BUMDes dapat uang kas. Dia dari siapa? Dari piutang. Pelanggan kita kan bayar hutang. Berarti piutang BUMDes sekarang nilainya berkurang senilai 1 juta. Gitu ya. BUMDes dapat uang kas tunai, tapi piutangnya berkurang. Kas bertambah, piutang berkurang. Nah, ini satu lagi nih. Ini tadi secara tunai, sekarang secara kredit. BUMDes menjual barang dagangannya senilai 2 juta secara kredit. Akun apa yang terlibat? Ada 4. Yang pertama, ya, piutang. Ya, kalau dia kredit, tapi kalau dia tunai, pakainya kas, akun yang pertama. Nilainya bertambah. Yang kedua adalah pendapatan hasil penjualan barang dagangan. Nilainya bertambah senilai 650.000. Gitu. Ingat, ini menjual barang dagangan, berarti ada 4 akun. Harus ada 4 akun. Akun yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Pakai harga kita harga BUMDes beli. Yang terakhir persediaan. Pakai harga kita beli. Persediaannya bertambah atau berkurang kalau kita jualan? Berkurang. Gitu. BUMDes memberikan jasa fotokopi senilai 5 juta, di mana pelanggan membayar tunai senilai 3 juta dan sisanya dibayar kemudian. Akun apa yang terlibat? 3 juta itu apa 3 juta? Di mana pelanggan ya membayar tunai senilai 3 juta. Berarti BUMDes dapat apa? Dapat uang kas senilai 3 juta. Terus apalagi? Sisanya dibayar kemudian. Berarti piutang. Ya, karena pelanggan kita yang berutang kepada BUMDes. Piutang BUMDes bertambah senilai 2 juta. Yang 5 juta itu apa? Yang 5 juta itu adalah pendapatan penjualan jasa fotokopi. Nah, pendapatan penjualan jasa fotokopi 5 juta. Terdiri dari apa? Dapat uang tunai 3 juta, ya kan? Piutangnya 2 juta. Oke. Kalau sudah, ya, nanti dimasukkan nih ke jurnal, tiba-tiba langsung ada laporan laba ruginya. Jadi konsep laporan laba rugi adalah membandingkan antara pendapatan yang diterima oleh BUMDes ya dibandingkan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan oleh BUMDes. Kalau pendapatan lebih besar dari beban biaya berarti BUMDesnya
Untung, bukan utang terus. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban biaya, BUMDesnya rugi gitu. Kalau ini pendapatannya 400.000, ya, bebannya 400 juta, bebannya 200 juta, berarti dia untung 200 juta ini nanti dimasukkan ya ke laporan perubahan modal. Modal awalnya dikasih pemerintah desa 500.000. Kemudian dapat untung 200.000, maka modal akhirnya sekarang 700.000. Itulah yang namanya laporan perubahan modal. Tapi kalau pakai aplikasi dia langsung terisi dia. Cuman saya ngasih tahu apa sih laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi tadi membandingkan pendapatan dengan beban. Nah, ya. Dari hasilnya, kalau dia laba, dia akan menambah modal. Tapi kalau dia rugi 200 juta, modalnya berkurang. 500 dikurangi 200, 300 juta. Gitu. Itu namanya laporan perubahan modal. Modal pemerintah desa dulu dikasih berapa, ada untung berarti modalnya bertambah, kalau ada rugi berarti modalnya berkurang. Dari modal akhir ini 700 juta ini dimasukkan ke laporan neraca. Laporan neraca rumusnya adalah harta, aset atau aktiva itu nama lainnya ya, harus sama dengan utang ditambah modal. Ini hartanya berapa? Oh, hartanya setelah dihitung semuanya 710 juta. Utangnya 10, modal akhirnya tadi 700 juta. Ternyata 10 tambah 700, 710 juta. Harta 710, utang ditambah modal 710. Artinya balance. Berarti laporannya BUMDes ini baik. Jadi kalau ada akuntan atau pemeriksa, mereka yang pertama kali dilihat apa? Coba lihat laporan neracanya. Kalau laporan neracanya harta sama dengan utang ditambah modal, berarti sudah bagus. Tapi kalau ini tidak sama, laporan neracanya tidak balas antara harta sama dengan utang ditambah modal, berarti ada yang salah. Harus dilihat lagi, jurnalnya diperbaiki. Itu ya. Jadi kalau akuntan itu gampang, mana laporan neracanya? Kok ini nggak sama, harta tidak sama dengan utang ditambah modal, berarti ada yang salah. Gitu. Jadi itu. Ya. Nah, kelompok-kelompok yang ada di neraca nih, kas, piutang, sewa dibayar muka, persediaan, tanah segala macam, utang sampai modal akhir ini, nanti ya, ini kan dibuatnya di akhir Desember ya. Dipindahkan di awal periode untuk laporan tahun berikutnya. Nilai-nilai ini, kas, piutang, sewa dibayar di muka, persediaan, tanah, peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan, gedung, ya utang, modal, akhir, ya dipindahkan, ya nilainya ke jurnal di periode, misalkan di akhir tahun 2024 Desember laporan neracanya. Berarti di awal Januari tahun 2025 nilai-nilai ini ya, dipindahkan ke untuk laporan tahun 2025 di tanggal 1 Januari sebagai saldo awal, sebagai saldo awal. Jadi nyambung dia. Gitu. Terus gimana kalau sekarang bingung nih? Sebelumnya kita belum pernah bikin laporan satu, atau sudah pernah bikin laporan tapi kok nggak balance. Ya kita harus memenuhi konsep laporan neraca. Harta harus sama dengan utang ditambah modal. Caranya gimana? Kita melis harta kita apa saja di BUMDes itu punya apa saja. Ada nggak utangnya? Ada nggak piutangnya? Dulu dikasih modal pemerintah desa berapa? Kemudian pernah untung berapa, rugi berapa? Silakan teman-teman hitung sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau misalkan belum pernah nih, ya kan? Belum pernah bikin laporan. Ya kalau sudah ada laporan neraca periodik tinggal dipindahkan. Ya. Terus gimana menyesuaikannya? Silakan disesuaikan. Ya. Kan di situ ada ATK. Tadi saya bilang ATK itu kan nilainya pasti menurun kan? Ya kan? Belinya 500.000 kan nggak mungkin 500.000 ada lagi. Pasti dia habis. Silakan dihitung ATK-nya berapa. Atau misalkan punya mesin-mesin, punya kendaraan, nilainya beli mobil, truk misalkan, ya, pick up 200 juta kan tidak mungkin 200 juta, nilainya pasti akan tuh. Silakan disesuaikan. Punya nggak utang? Silakan. Punya nggak piutang? Ada nggak untung atau rugi? Dari untung atau rugi itu modalnya dari pemerintah desa berarti kalau dia untung ditambahin modal, kalau dia rugi mengurangi modal. Gitu.
Kalau sudah klop, baru dipindahkan ke aplikasi ke jurnalnya. Itu ya. Nah, ini sudah selesai teorinya. Ini kalau teori itu di dunia kampus ya udah 2 semester sendiri kan. Nah, semester kedua, semester ketiga, 4 atau tahun kedua nih prakteknya. Nah, sekarang kita jam kedua, bukan tahun kedua, tapi jam kedua kita prakteknya. Ada yang bertanyakan nggak sebelum kita masuk ke aplikasi? Langsung ke aplikasi ya. Oke. Silahkan dibuka aplikasinya yang bentuk Excel. Nah, kita bersama-sama. Baik teman-teman semua, sudah diaktifin semua ya. Silakan biodata laporannya diisi. Ya, dari mulai Pemda tulis Pemdanya Indramayu, terus sok diisi dulu, dilengkapi dulu. Nah, ininya dilengkapi dulu Pemda, nama kecamatan, nama desa, nama BUMDes, seterusnya. Silakan dilengkapi dulu ya. Sebelum nanti masuk ke cara input jurnal, nanti dengan Pak Yuda lagi. Sudah semua aktif ya aplikasinya? Sudah semua Pak. Tadi sudah saya kopikan semua. Silakan di input data BUMDesnya. Pilih salah satu jenis usaha aja ya. Kalau mau diisi di situnya. Ada KP atau unit usaha, silakan. Sudah? Belum? Silakan. Ada kendala, Cung, yang ada kendala inputnya aja meneng baik. Oke, sudah? Tahun periode awal tahun buku 1 Januari 2024. Akhir tahun buku, awas ya, selalu ya. Awal tahun buku selalu 1 Januari 2024 atau maksudnya tiap tahun Januari sampai Desember ya. Awal itu Januari, akhir itu Desember. 31 Desember 2024 contoh. Tulis nama direkturnya, terus siapa yang atau bendara atau petugas akuntansinya. Ditulis. 31 Desember 2024. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu Direktur pengen buat laporan tahun 2023 ya 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Begitu ya Pak ya. Jadi tahun periode akuntansi itu Januari sampai Desember ya. Itu tahun periode. Oke, sudah semua? Sudah? Ada kendala untuk biodata ini? Siap? Kalau udah terisi semua, ya, coba cek di jurnal, tekan jurnal. Udah masuk belum namanya? Yang warna hijau itu. Cek jurnal. Klik sheet jurnal. Ada nggak di atas ya? Oh belum, di jurnal mah ya? Paling di buku besar ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Nah di buku besar itu. Muncul ya? Neraca saldo udah muncul. Dipastikan dan ngecek aja inputan tadi sudah masuk belum. Ya. Contoh nanti kita akan mencoba menginput ya transaksi yang ada di sini. Bagaimana cara menginput di jurnal nanti. Ini ya dokumen yang sudah diberikan ini nanti kita akan coba cara menginput ini. Hasilnya seperti apa nanti. Sudah siap? Kalau sudah siap, nanti kita lanjutkan dengan Pak Yuda kembali. Ada kendala? Ada kendala nggak?
Nggak ada ya, gampang isi biodata mah. Baik, kita saksikan kembali dengan Pak Yuda untuk proses pengisian jurnal dan pemasukan transaksinya. Terima kasih Pak Sarif. Jadi rekan-rekan, ini kan aplikasi sudah dibuat bentuknya Excel ya. Ini ada sheet yang pertama sheet home. Ya. Sheet home ini mengenai profil dari BUMDes. Yang perlu diperhatikan adalah, ya, yang paling penting ya, ini nih, yang harus wajib diisi ini. Awal tahun buku. Awal tahun buku itu biasanya dalam satu periode 1 tahun. Cara menuliskannya ya, tidak pakai huruf ya, tapi pakai angka. Pakai angka ya. Jadi 1 Januari 01 garis miring 01 garis miring 24 itu 2024. Nanti dia akan berubah sendiri. 1 Januari 2024. Jadi tidak ditulis pakai huruf ya, pakai angka. Akhir tahun buku juga gitu. Ditulisnya pakai angka. 31 ya. Bulan Desember berarti 12 garis miring 12 Desember garis miring 24 itu 2024. Nah, itu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi program ini ya untuk tanggalnya, sistemnya ya dia menggunakan ya pakai angka ya. Kemudian teman-teman ya kadang-kadang ada yang enggak connect nih. Sistemnya harus disesuaikan. Lihat, perhatikan ya. Di laptop saya ini ya. Sistem penanggalannya seperti ini nih. Ya kan? Jadi dia tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Nah, gitu. Kadang-kadang ada yang bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Silakan disesuaikan. Disesuaikan dengan settingan dari laptopnya masing-masing. Tapi kalau settingan di laptop saya, tanggal dulu, bulan, baru tahun. Maka di sini settingannya 01 garis miring 01 garis miring 2024 atau 24. Itu ya. Nanti di jurnal memasukkannya sesuai dengan settingan dari laptopnya masing-masing. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah ya, sekarang kita geser tadi di sheet home ya. Sekarang di sheet COA. Ya, teman-teman geser sekarang sheet COA nih. Sheet COA di sebelahnya ya. COA. Nah, COA ini adalah isinya akun-akun, Pak. Rekan-rekan semuanya akun-akun. Ya. Teman-teman boleh lihat nih, ya. Dilihat di kode dan nama akun itu ada kas tunai, ada kodenya 1.1.01.01. Angka 1 paling depan itu menandakan dia kelompok akun harta, aset atau aktiva atau kekayaan. Nah, yang depannya 1 mulai dari kas tunai, kas di Bank BRI, kas di Bank Mandiri, kas di Bank BNI, kas di Bank BPD, ya silahkan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ada yang depannya 2 nih. Nah, 2 nih. 2 ada utang usaha, utang listrik, utang telepon. Berarti dia sudah masuk kelompok akun nomor 2. Itu ya. Kemudian scroll kita lagi ke bawah. Ada 3 depannya. Oh, di 3 itu sudah masuk ke dalam ya kelompok akun modal. Yang BUMDes pakai yang penyertaan modal desa saja. Ada modal desa A, desa B, desa C, desa E. Ya itu kalau BUMDes bersama. Dia penyertaan modalnya kalau BUMDes bersama kan dari beberapa desa. Nanti tinggal diganti, A itu diganti nama desanya yang ikut dalam BUMDes bersama. Gitu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ya. Ternyata di sini ada kelompok akun pendapatan tiket, pendapatan wahana, paket wisata, air bersih, sampah, sewa gedung, sewa mobil, pembayar listrik. Nah, scroll lagi ke bawah. Ya. Ada harga pokok penjualan, berarti itu kelompok harga pokok penjualan. Ada kelompok 6, beban dan biaya. Nah, jadi, ya, kenapa harus dibuat seperti itu pengkodeannya? Ya, supaya akuntan, ya, walaupun dia itu bukan orang Indonesia, dari Amerika, dari Cina, dari Korea, cukup ngelihat angkanya, sudah tahu laporan keuangannya. Karena sistem akuntansi ini berlaku universal, berlaku secara internasional. Jadi orang asing walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia tahu
mengerti laporan keuangan yang kita susun karena tinggal melihat kode-kode akunnya. Ya. Kemudian setelah sheet COA kita geser ke sheet selanjutnya, sheet daftar. Nah, di sheet daftar ini ya, nanti teman-teman bisa menambahkan nih digeser-geser ya, paling kiri digeser. Ada kolom daftar nasabah atau debitur. Ini ya, orang yang punya utang kepada BUMDes, artinya piutang. Orang yang berhutang kepada BUMDes siapa saja. Ya. Sudah ditulis misalkan ada toko Amanah, toko Berkah, toko Cahaya, toko komputer. Itu artinya apa? Mereka berhutang kepada BUMDes atau perorangan. Ya. Pak Iwan, Pak Joko, Pak Ahmad, atau Pak Udin. Nah, artinya orang tersebut berhutang kepada BUMDes. Atau misalkan pengurus BUMDes, ya, Kang Asep, Kang Usman, itu pengurus BUMDes, berhutang kepada BUMDes, silakan ditulis di sini. Jadi yang di kolom yang pertama ini adalah pihak-pihak yang berhutang kepada BUMDes, termasuk Pak Ku. Pak Ku kalau berhutang kepada BUMDes ya dicatat di sini, jangan sampai lupa, ya kan? Kan Pak Ku juga masuk ke pengurusan BUMDes kan? Nah, silakan, ya, itu ya. Kemudian di daftar kolom selanjutnya daftar penyedia. Nah, daftar penyedia ini adalah pihak-pihak yang BUMDes berhutang. Artinya apa? BUMDes ini berhutang kepada siapa saja. Oh, kemarin kita beli komputer belum bayar ke toko Cahaya Komputer. Tulis di sini toko Cahaya Komputer. Karena kemarin kita beli laptop belum bayar. Atau usahanya keripik pisang. Ya, kita beli bahan bakunya pisang, ya, tapi belum lunas ke petani Wanajaya. Nah, tulis di sini petani Wanajaya karena kita beli pisang sebagai bahan baku keripik pisang tapi belum bayar, belum lunas, tulis di situ. Nanti yang kita tulis di sheet daftar ini dia akan nge-link ke jurnal. Nah, sheet selanjutnya adalah sheet persediaan, daftar persediaan. Ini untuk menjual barang dagangan kita. Kalau jualnya LPG, tulis LPG, sembako, kopi, rokok, pulsa, tulis di situ. Sini panjang sampai 500 item bisa. Es krim segala macam. Nanti sistemnya, ya, BUMDes kita sistemnya sudah sampai kayak Alfamart dan Indomaret, ya, seperti itu. Karena kita sudah menulis semua daftar barang yang kita jual. Kemudian ada kolom daftar nasabah simpanan. Nasabah simpan ini untuk, ya, masyarakat yang mau menyimpan di BUMDes, tapi ini tidak kita gunakan karena sekarang, ya, BUMDes tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat, dilarang oleh OJK. Ya. Tapi sudah kita siapkan kalau misalkan itu diperbolehkan, silahkan. Misalkan ada masyarakat desa mau menyimpan uangnya ke BUMDes, tidak ke bank lagi, ya silahkan bisa. Itu ya. Daftar aset ini silahkan di list. Ya. Aset-aset tetap yang BUMDes punya. BUMDes punya meja, punya kursi, punya kendaraan, punya mesin A, mesin B, silakan ditulis. Punya keranjang, punya kolam ikan, punya kandang sapi, kandang kambing, ya. Silakan, itu namanya aset tetap. Silakan ditulis. Kenapa harus ditulis aset tetap? Karena nilainya, ya, nanti akan mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir, sheet daftar persediaan bahan baku. Nah, ini kalau usaha BUMDesnya bergerak di bidang manufaktur. Manufaktur itu apa? Budidaya. Ya. Misalkan benih jagung, bibit ikan lele, bibit ikan mas, silakan ditulis. Itu namanya daftar persediaan bahan baku. Atau DOC ayam, nah itu namanya bahan baku, ya kan? Kemudian usahanya keripik pisang, berarti bahan bakunya apa? Ada pisang, ada minyak goreng. Usahanya konveksi, bahan bakunya apa kalau konveksi? Hah? Kain, terus benang, kancing, resleting bisa, ya, oke, gitu ya. Jadi di daftar ini silahkan didaftar kalau BUMDes punya utang, ada pihak lain yang berutang kepada BUMDes, jualannya apa saja, asetnya apa saja yang dipunyai, bahan bakunya apa saja. Nah, ini sudah lengkap, teman-teman tinggal diisi.
Nah kalau itu sudah, sekarang kita masuk ke sheet jurnal. Nah teman-teman tinggal mengisi jurnal nanti nih. Ini digeser-geser ya di jurnal. Nah nanti teman-teman tinggal isi tanggal transaksinya. Urutkan dari transaksi yang awal. Urutkan, bagusnya urutkan dari transaksi yang awal. Kemudian nanti tulis nomor buktinya, nanti saya kasih tahu caranya, kode dan nama akunnya, keterangan transaksi, kemudian komponen laporan arus kas. Komponen laporan arus kas ini diisi kalau yang hubungannya ada akun kas tunai yang keluar atau masuk. Ada uang kas yang masuk atau ada uang kas yang keluar dari BUMDes. Ya. Gitu. Nanti ada pilihannya nih, ya. Kas masuk atau kas keluar, dipilih. Kalau kita klik drop down-nya ada kas masuk operasi, ada investasi atau pendanaan. Kalau kegiatan operasi itu kegiatan yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Kalau investasi hubungannya dengan aset tetap. Kalau pendanaan hubungannya dengan penyertaan modal di desa, gitu ya. Atau kita mau berinvest ke usaha lain, silakan. Ya. Nah ini tinggal diisi ini nanti nama-nama lainnya, silakan kita isi. Nah kalau akunnya sudah di jurnalnya sudah kita isi, nanti semuanya selanjutnya buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan LPE itu laporan perubahan ekuitas, neraca laporan neraca, LAK laporan arus kas, buku BP piutang itu buku pembantu piutang, BP utang itu buku pembantu utang, BP simpan, BP persediaan, buku pembantu ya, BP itu buku pembantu bahan baku, buku pembantu penyusutan aset tetap, kemudian riwayat buku pembantu, semuanya terisi secara otomatis. Jadi kita tinggal mengisi yang namanya jurnal. Kalau jurnal kita sudah terisi, laporan kita sudah selesai dengan sendirinya. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Sudah siap ya? Kalau sudah, silakan di situ ada di kartu kertas lembar, ya. Ada soal. Nah, sekarang kan kita baca bersama-sama. Ini soal. Saya baca soalnya ya. BUMDes Mitra Usaha Desa Sungai Medak yang baru memulai usahanya bergerak dalam bidang jual beli tabung LPG. Mempunyai saldo pada periode tahun sebelumnya. Artinya ini periode tahun sebelumnya. Ya. Ada kas tunai 5 juta, kas di Bank BRI 100 juta, piutang usaha toko amanah 7.500.000. Modal ya di akhir periode sebelumnya 112.500.000. Ya. Ingat, tadi yang kita masukkan ini kan memindah bukukan, ya ini memindah bukukan laporan neraca di akhir periode tahun ini kita pindahkan ke periode baru di tanggal 1 Januari tahun 2024. Berarti ini laporan neraca tahun 2023. Laporan neraca konsepnya gimana? Harta ya, di total nilainya harus sama dengan utang ditambah modal. Lihat, kas tunai ini harta bukan? Kas tunai kelompok harta ya. Di lembar selanjutnya kan ada tuh. Di itu ya. Kalau teman-teman lihat di lembar selanjutnya, yang masuk kelompok harta itu apa? Kas tunai harta ya. Kas di Bank BRI harta. Piutang usaha harta ya. Hartanya di jumlah 5 juta tambah 100 juta tambah 7.500 berapa? 112.500. BUMDes tidak punya utang, modalnya 112.500. Berarti ini memenuhi konsep harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau ini udah sama, sudah balance, memenuhi laporan neraca, silahkan pindahkan ke ya, jurnal untuk laporan keuangan di periode tahun 2024. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Karena sudah memenuhi ya. Kita masukkan. Cara menulis tanggalnya gimana? Tadi pakai sistem yang di sini nih. Kalau di laptop saya, tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Tapi ada juga laptop yang bulan dulu, ya baru tanggal. Nah, silakan disesuaikan. Kalau saya tanggal dulu, baru bulan, berarti saya nuliskannya ya. 01 berarti tanggal 1
Januari 0124 tahun 2024. Gitu ya. Nah, silakan diikuti. Nomor bukti. Nomor buktinya, karena ini baru transaksi yang pertama, berarti kita nulisnya 001. 001 ini berarti menandakan transaksi yang pertama. Kenapa 3 digit? Karena bisa saja sampai ratusan kan transaksi kita ya. 001 garis miring. Sekarang bulan keberapa dia? Oh, bulan Januari, berarti 01. Kemudian garis miring selanjutnya apa? Kode unit usahanya. Oh, ini unit usahanya LPG, berarti kita tulis LP. Biasanya 3 huruf saja. Ya, LPG. Kemudian tahunnya, tahun 2024. Nah, gitu cara menuliskan nomor bukti. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke kolom kode dan nama akun. Nah, kita lihat di contoh soalnya, ya, ada kas tunai. Ya. Cara menuliskannya di kode dan nama akun seperti ini. Ya. Ketik saja kas. Ya, di sini ya kode dan nama akun kas, KAS. Kemudian di sini ada tanda drop down. Ini ya drop down. Silahkan di drop down. Nah, nanti akan muncul kas tunai. Tuh. Nah, langsung ada kode dan nama akunnya. Gitu. Bisa ya? Kas, terus di sini ada lambang drop down, di drop down. Cari kas tunai. Nanti akan langsung ya koneksi ada kode dan nama akunnya. Jangan ditulis kas tunai langsung ya, maksudnya di sini harus pakai drop down dia, milihnya harus pakai drop down. Karena di situ ada kode dan nama akun. Hah? Masa nggak muncul? Kas, tulis kas. Digeser-geser dulu, digeser-geser. Digeser-geser. Siapa tahu dia kursornya bukan di tempatnya. Geser kiri, geser kanan. Kas, ya tulis KAS. Ya, itu untuk memanggil aja. Terus diklik drop down-nya. Kas tunai. Kadang-kadang ada posisinya di sini nih, kita geser-geser kursornya begini nih. Udah ya? Kalau sudah, sekarang kita masukkan nilainya. Kita masukkannya di kolom debit apa kolom kredit kas tunai itu. Kita lihat. Ya. Kas tunai 5 juta. Kas tunai dia kelompok harta. Harta positifnya dilihat di mana? Oh, positifnya di debit. Berarti dia naruhnya di debit. Gitu. Debit 5 juta. 5 juta. Nah, itu. Teman-teman lihat ternyata ya setelah dilihat di atas tuh ada lambang merah nih. Merah apa sih? Blok warna merah. Tulisannya tidak balance. Nah, itu sebagai kontrol kita. Ya, kontrol kita aja. Ya. Kemudian setelah itu kasih keterangan transaksi. Karena ini transaksi pertama di awal periode yang baru, kita wajib menuliskannya keterangan transaksinya sebagai saldo awal. Nah, saldo awal ini wajib kita tulis untuk yang di awal periode transaksi. Tapi kalau sudah lewat transaksi awal ini sudah lewat, silakan keterangan transaksinya ditulis sesuka Bapak dan Ibu rekan-rekan boleh. Tapi kalau di awal periode transaksi yang pertama, nulisnya harus sebagai saldo awal. Karena ini adalah saldo awal kita di periode yang baru. Gitu ya. Nah, untuk yang kas tunai cara nulisnya seperti itu. Ya, sama juga untuk yang kas di Bank BRI. Sekarang pindah ke kas Bank BRI ya. Ketik kas di kolom kode dan nama akun di bawahnya. KAS. Kemudian klik drop down-nya. Kas di Bank BRI. Nah, keluar tuh kode dan nama akun. Kas di Bank BRI juga masuk ke dalam kelompok
Harta ya. Dia itu ada di debit, ya kan? Berarti dia masukkanlah ya nilainya di debit 1 juta ya, 100 juta. 100 juta. Oke, 100 juta. Itu. Keterangan transaksinya ditulis. Saldo awal. Nah. Rekan-rekan sebelum lanjut ya, tadi kan kita ini master ya, file masternya. Supaya file masternya ini tidak hilang, tidak rusak, kalau misalkan ada korup atau virus, silahkan di save as, simpan dengan nama yang berbeda. Nah, supaya apa? Supaya masternya tidak rusak, tidak terkontaminasi oleh korup atau virus. Saya kasih nama, misalkan ganti nama pakai di sini tambahan jadi latihan. Nah, silakan diganti nama dulu supaya file masternya tidak rusak. Supaya file masternya tidak rusak, diganti nama file save as. File save as. Sudah? Kalau sudah diganti nama, kita lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya piutang usaha toko amanah. Ya, tolong perhatikan ini. Nah, ini kita punya contoh kasus nih. Perhatikan yang ketiga ini agak berbeda sama yang dua akun yang di atasnya. Ini ada akun namanya piutang usaha toko amanah ya. Berarti ada pelanggan yang berhutang kepada BUMDes. Kan piutang berarti orang lain berhutang kepada BUMDes ya. Nah, ini kita harus masukkan dulu. Siapa yang berhutang? Oh, toko amanah. Nah, toko amanah ini kita daftar di sheet daftar. Ini ada sheet daftar ya. Sheet sebelah jurnal, sebelah kiri itu ada sheet daftar, diklik, ya. Masukkanlah di daftar piutang. Daftar piutang itu adalah di kolom daftar nasabah pinjam. Ini itu dia kolom piutang. Tulis namanya siapa yang minjam. Toko, apa tadi? Amanah ya, amanah. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke sheet daftar, dia akan link ini toko amanah ini ke jurnal. Sudah ada namanya. Di jurnal, gitu ya. Silakan dimasukkan dulu di kolom piutang toko amanah. Sudah? Kalau sudah dimasukkan toko amanah di sheet bagian piutang itu di bagian daftar nasabah pinjam atau debitur itu namanya piutang ya, nama lainnya piutang. Ya sekarang kita masuk lagi ke jurnal. Nah, jurnal kita ketik di sini piutang ya, karena dia piutang. 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 Nah, piutang, klik drop down-nya. Ya. Pilih yang piutang usaha itu ada piutang usaha, piutang kepada pegawai, ya, piutang jasa SPP, UEP, piutang lainnya, kita pilih piutang usaha. Piutang itu masuk kelompok harta, ya kan harta nih. Piutang kelompok harta, aset atau aktiva. Kita lihat di rumusnya, harta aset aktiva itu ya masuk ya. Kalau dia bertambah, taruhlah di kolom debit. Berarti 7.500.000 silahkan masukkan di kolom debit. 7.500.000. Kasih keterangan transaksinya. Saldo awal. Ya. Kalau sudah ditulis keterangan transaksinya saldo awal, ya, tolong perhatikan, ya, ini belum selesai karena tadi kita ada yang kita masukkan nama piutangnya di daftar. Berarti kita harus kasih keterangan di sini nih, digeser.
cari yang nama nasabah atau debitur. Nama nasabah atau debitur ini yang piutang, yang orang-orang yang berutang kepada BUMDes. Caranya, tadi toko amanah ya, kita panggil toko amanah dengan mengetik satu huruf awalnya, T. Nah, klik drop down-nya. Nah, ada toko amanah. T, awalannya. Oh, awalnya apa? Oh, T, toko. Ya, toko amanah. Nah, ini sudah ada toko amanah. Diklik. Berarti sudah tercatat toko amanah di jurnal kita, dia itu punya piutang kepada BUMDes. Kemudian kalau sudah ada toko amanah, kita geser-geser lagi, ya, statusnya kita tambahin ya, sebagai saldo awal piutang usaha. Nah, sampai di status nih, di drop down saldo awal piutang usaha. Nah, silahkan dilengkapi dulu sampai sini, sampai di statusnya, ya. Saldo awal piutang usaha. Kecepatan enggak, Bapak Ibu? Kecepatan. Mangga dilengkapi dulu yang kelewat sampai sini ya. Yang ada kendala, acungkan tangan. Kita ketik di daftar debitur atau yang punya ini ya, toko amanah, nama nasabah debitur toko amanah. Kemudian dipanggil T saja toko amanah, kemudian digeser-geser-geser, statusnya dilengkapi sebagai saldo awal piutang usaha. Silahkan dilengkapi, ini ada 3 akun ya. Ujungnya statusnya itu harus saldo awal piutang usaha. Kalau sudah kita lanjut ya. Kita lihat di soalnya itu masih ada modal ya. Nah, sekarang kita klik di sheet-nya modal di sini ya. Di kode dan nama akun silakan diklik modal. Kemudian di drop down. Modal ya. Digeser-geser di tempatnya ya, kemudian pilih penyertaan modal desa. Gini ya. Nah, sekarang model ini kita tempatkan di debit apa kredit? Kita lihat ketentuannya. Lihat. Modal mana? Ini modal nih. Ketentuannya kalau dia positif, taruhlah di kredit. Berarti taruhlah di kredit. Nah, silakan di sini. Yang tadinya dia merah, ini merah ya. Kita klik di sini 112.500.000. Ya, nanti dia akan berubah yang tadinya merah jadi hijau. Nah, balance, ya kan? Sini klik saldo awal. Nah, kalau sudah, silahkan dilengkapi tanggal dan nomor buktinya. Cara melengkapinya, ya, bisa di copy paste, ya, satu baris ini di copy, kemudian di sini paste, sini paste, sini paste. Atau cara mudahnya seperti ini. Ini kita blok, ya. Blok ini ya, kemudian kita taruh sampai mana dia mau diduplikat. Oh, sampai sini nih, mau kita copy pastenya. Kemudian di Ctrl D, ya, di Ctrl D. Nah, itu cara copy paste cepat, ya. Ctrl D, do Ctrl duplikat. Transaksi yang pertama sudah selesai. Silakan dilengkapi sampai tanggal dan nomor buktinya terisi. Ya, sampai tanggal dan nomor buktinya terisi. Jadi tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi itu harus terisi. Itu ya. Silahkan dilengkapi tanggal dan nomor buktinya. Ini tadi nggak ada kan? Nah, sekarang kita mau duplikat. Ini kita blok. Kemudian sampai mana mau di duplikatnya? Di copy paste sampai di sini. Ini tinggal Ctrl D.
Itu ya, langsung. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah? Belum. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Silakan dibuka transaksi yang kedua. Soalnya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan berjalan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari, berarti kita ketik dulu tanggalnya ya. Di sini ya, antara transaksi yang pertama dengan transaksi yang kedua kita pisahkan dengan satu baris kosong. Satu baris kosong kita pisahkan supaya menandakan bahwa kita tahu ini yang memisahkan antara transaksi yang pertama dengan transaksi yang kedua. Kita tulis tanggalnya, tanggal berapa? 5. Berarti 05 bulan Januari 01 garis miring 24. Itu transaksi yang kedua berarti 002 bulan Januari ya. Kode unit usahanya LPG ya. Tahunnya tahun 2024. Silahkan diisi dulu tanggal dan nomor buktinya. Kalau sudah tanggal dan nomor buktinya terisi, sekarang kita baca transaksinya. Kita baca transaksinya ya. Transaksinya penarikan uang dari Bank BRI untuk pembelian tabung LPG sebesar 80 juta. Jadi di transaksi yang kedua ini ada pengurus BUMDes ya, pergi ke Bank BRI. Dia mau narik uang dari Bank BRI sebesar 80 juta. Berarti akun apa yang terlibat? Ya. Kas apa nih? Kas di BRI-nya berapa? Bertambah atau berkurang? Berkurang 80 juta, dia pindah ke kas yang tadinya ada di Bank BRI, uang BUMDes, sekarang ada di pengurus BUMDes. Kan ditarik 80 juta. Berarti kas tunainya bertambah 80 juta, ya. Kas di Bank BRI BUMDes ya, berkurang 80 juta. Nah, sekarang ini kita masukkan. Ya, sekarang kita ke kas tunai dulu. Ya. Caranya di kode dan nama akun ya, kita ketik kas, kemudian drop down. Nah, ada kas tunai kan? Nah, kas tunai. Silakan. Kas tunai ya. Kas tunainya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kita lihat rumusnya. Kas itu kelompok harta, kalau dia bertambah taruhnya di kolom debit ya. Berarti 80 jutanya ditaruh di kolom debit, 80 juta kas tunai. Tuh 2 3. Ini tarik tunai, misalkan. Ini keterangannya terserah. Rekan-rekan mau tulis apa terserah. Karena ini bukan transaksi saldo awal. Jadi keterangannya terserah teman-teman. Tarik tunai kalau saya ya. Nah, kalau teman-teman boleh berbeda. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke akun yang kedua. Akun yang kedua apa namanya? Nah, kas di Bank BRI, ketik kas, ya. Kemudian di drop down bawahnya, kas di Bank BRI. Nah, sekarang dia masuk ke debit apa kredit? Kas di Bank BRI-nya bertambah atau berkurang? Berkurang. Kas di Bank BRI kelompok harta berkurang, taruhlah di kolom kredit gitu ya. Berarti 80 jutanya taruh di kolom kredit. Yang tadinya merah logonya sekarang berubah menjadi hijau, balance ya. Silakan dilengkapi keterangan transaksinya dan tanggal dan nomor buktinya. Tanggal dan nomor bukti jangan lupa dicantumkan. Lanjut ya.
Kalau di belakang nggak kelihatan ya, kecil tulisannya di depan soalnya ya. Makanya di depan dong. Selanjutnya, transaksi yang nomor 3 kita baca. Setelah ngambil uang dari bank, selanjutnya hari itu juga ya, tanggal 5 Januari 2024, kita tulis dulu tanggalnya. 5 Januari tahun 2024, nomor buktinya transaksi yang ketiga. Bulan Januari, kodenya LPG, unit usahanya, garing 2024. Ya. Sekarang transaksinya kita baca. Dibeli tabung LPG 5,5 kilo beserta isinya sebanyak 270 tabung dengan harga per tabungnya 300.000. Nah, sekarang dia jualan apa? LPG, kita masukkan dulu jualannya ke daftar. Di daftar cari ya, di daftar persediaan. Nih, daftar persediaan kita tulis. Ini daftar persediaan ini barang-barang yang kita mau jual sebagai LPG. Nah, gitu ya. Nanti LPG ini dia akan connect ke jurnal. Nah, sekarang kita baca lagi. Kalau sudah dimasukkan ke daftar ya persediaan LPG, kita baca lagi soalnya. Dibeli 270 tabung dengan harga per tabungnya 300.000. Ya. Akun apa yang terlibat? Betul, kas. Kas tunainya bertambah atau berkurang? Berkurang, ya. Senilai berapa? 81 juta. Kas tunai itu berkurang untuk beli apa? Beli tabung, berarti tabung itu masuk ke dalam akunnya persediaan barang. Nah, satu ya. Jadi dua akun, persediaan barang dagangan sama akun kas tunai. Kita tulis dulu persediaan. Persediaan. Kita drop down. Persediaan di drop down, muncullah persediaan barang dagangan. Silakan diikuti. Persediaan, terus drop down. Diulangin lagi. Ulangin lagi, di delete, persediaan lagi, tulis, terus drop down lagi. Nah, setelah itu kita analisis persediaan ini masukkan ke kolom debit apa masuk ke kolom kredit. Persediaan kelompok akun apa? Ya, kita lihat di catatan kita. Oh, ya, harta betul. Persediaan nih, persediaan barang masuk kelompok harta. Hartanya bertambah kan? Karena kita beli. Barang dagangan harta bertambah, taruhlah di debit. Silahkan taruhlah di debit. 81 juta. Nah, keterangannya kalau saya ya misalkan beli tabung. Ya, beli LPG lah. LPG 270 ya. 272. Gitu ya. Sudah, kalau sudah dikasih keterangan transaksi, karena tadi ada di daftar kita masukkan LPG, kita kasih keterangan di samping baris sebelahnya. Kita geser-geser. Geser, cari ke persediaan. Nama persediaannya. Kalau sudah sampai di nama persediaannya, kita panggil LPG L. Terus drop down. Ada LPG. Nah, nama persediaannya udah, nama persediaan LPG. Kemudian kita kasih geser lagi. Kita kasih geser lagi, ada statusnya kita isi sebagai saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan ini jumlahnya berapa tabung? Ada 270 tabung. Nah, gitu. Silahkan dilengkapi. Sampai status saldo awal persediaan, jumlah unitnya 270 unit. Silahkan dilengkapi. Jangan lupa nama persediaan ditulis LPG. Oke, lanjut. Sudah ya. Status kasih saldo awal persediaan, unitnya 270.
Nah, akun satunya lagi apa? Untuk beli persediaan LPG pakai uang kas. Berarti akun satunya kas. Kas. Di drop down. Kas tunai. Ini ya, kas tunai. Kita taruh di mana? Debit apa kredit? Kenapa di kredit? Kita lihat aturannya. Kas tunai kelompok harta kalau dia berkurang, kan berkurang kas tunainya ya. Taruhlah di kredit. Nih, kredit. 81 juta. 23. Nah, ini beli LPG. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada kas tunai. Kas tunainya kalau dia pindah ya ke pihak lain atau dari pihak lain pindah ke BUMDes, kita kasih ke keterangannya di komponen laporan arus kas. Sekarang geser ya, sekarang ke komponen laporan arus kas. Kenapa kita isi? Karena ada uang kas yang keluar atau berpindah tangan ya, dari atau keluar BUMDes. Nah, berarti ini kasnya BUMDes keluar atau masuk? Keluar. Kita pilih ada kas keluar operasi, kas keluar investasi, kas keluar pendanaan. Kita pilih yang kas keluar operasi karena ini ada kegiatan yang rutin dilakukan. Kalau kas keluar investasi itu apa? Untuk beli aset-aset tetap. Kalau kas keluar pendanaan untuk apa? Untuk ya BUMDes kita keluarkan dana untuk berinvestasi ke usaha tempat lain. Nah, kita pilih kas keluar operasi. Sudah selesai? Belum? Klik satu lagi, kas keluar operasi, klik drop down-nya, ada pilihannya. Pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang. Nah, silakan. Kas keluar operasi, drop down lagi satu lagi, pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang. Silakan dicoba di komponen laporan arus kas. Kas keluar operasi, drop down sekali lagi, keluar pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang. Kalau sudah, silakan dilengkapi ya tanggal dan nomor buktinya. Ya, sudah nih tanggal dan nomor buktinya. Nanti kalau kita cek ya, sampai sini tuh udah ada nih, misalkan di LAK nih, di sheet LAK laporan arus kas. Kita klik LAK laporan arus kas, sudah muncul tuh ada ya. Nah, nih 81 juta. Tuh. Kenapa kok tanda kurung di sininya? Tanda kurung 81 juta karena duitnya keluar dari BUMDes, makanya dia di dalam kurungin. Kalau duitnya masuk, kas masuk, tidak usah dalam, nanti otomatis tidak dalam kurung. Otomatis nih. Kemudian kalau kita lihat di buku persediaan juga sudah kita langsung ada LPG 270, nilai awalnya 81 juta. Sudah masuk gitu ya. Di piutang, di piutang nih ada toko amanah ya. Toko amanah berutang kepada BUMDes nilainya 7.500.000. Dia langsung connect. Makanya kalau kita selesai jurnal, semua laporan akan selesai dengan sendirinya, termasuk buku pembantunya. Itu. Buku persediaan sudah ada LPG-nya, nah, ya kan? Nah, gitu. Jangan sampai lupa di jurnal tanggal dan nomor buktinya dilengkapi. Kenapa harus dilengkapi? Karena kalau tidak ada tanggal transaksinya, aplikasinya bingung ini tanggal berapa transaksinya, makanya dia tidak masukkan kalau tidak ada tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksinya harus dicantumkan. Baru aplikasinya mau memasukkan nilainya ke laporan. Gitu. Kita dua transaksi lagi ya. Dua transaksi lagi nih. Saya mau ngasih soal yang mengenai ada aset tetap, yang kedua dengan penjualan barang dagangan. Hah? Ditulis sudah belum? 270 nilainya.
Ini di sini di persediaan. Saldo awal persediaan, ya, ininya 270. Di sini nih. Di unit, jumlahnya ditulis berapa unit dia belinya. Ya. Sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Sekarang saya mau ngasih contoh kalau BUMDes punya aset. Dia punya aset kan punya kendaraan, alatan mesin, segala macam ya. BUMDes membeli peralatan dan ATK kantor sebesar 580 dengan rincian terdiri dari ya, meja 250, kursi 50.000, papan nama BUMDes 150.000, papan struktur organisasi 80.000. Meja, kursi, papan nama, dan papan struktur organisasi termasuk ke dalam kelompok A, set. Ya, set tetap. Kalau ATK barang yang habis pakai. Nah, sekarang kita masukkan dulu di aset. Kita lihat dulu jenisnya. Meja, kursi, papan nama, BUMDes, papan struktur organisasi, dia itu masuk ke dalam kelompok apa? Aset tetap. Ya, apa jenisnya? Dia masuk ke dalam kelompok Mebelair. Ya. Mebelair. Ya. Berarti nanti di ininya di jurnalnya kita tulis Mebelair. Tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Ya, tulis dulu tanggalnya. 06 Januari 2024. Transaksi yang nomor 3, berarti 004, ya, transaksi nomor 4 tuh ya. Bulan Januari 01, kode unitnya LPG, ya. Tahunnya 2024. Gitu ya. Silakan ditulis dulu tanggal dan nomor buktinya. Sudah ya? Sudah, kalau sudah, tadi meja, kursi, papan nama, papan struktur organisasi, dia itu kelompok Mebelair ya. Nanti nama akunnya Meu Belair, diketik Meu, nanti ada tulisannya Meu Belair. Nah, kode dan nama akunnya Meu Belair. Meu Belair ini aset tetap, berarti kelompok harta. Karena kita beli berarti hartanya bertambah. Berarti nanti kalau harta bertambah taruhlah di debit. Nilainya 250.000. Oh, tapi ada yang kurang nih. Tadi di soal ya, ada meja, ada kursi, papan nama BUMDes, papan struktur organisasi, ini kita masukkan di daftar dulu, tadi belum didaftar ya. Nah, ini kita masukkan di daftar supaya tercatat di laporan keuangan kita punya aset apa saja. Nah, tulis di daftar aset, sheet daftar, silahkan ditulis ada meja, BUMDes punya meja, BUMDes punya apa lagi? Punya kursi, punya apa lagi? Punya papan nama, ya. Punya papan struktur organisasi. Nah, kalau sudah tercatat di daftar, nanti ya, daftar aset ini akan connect di jurnal. Silahkan ditulis daftar asetnya ada 4. Aset tetapnya kita punya meja, punya kursi, punya papan nama BUMDes, punya struktur organisasi BUMDes. Kalau sudah, ya sudah didaftar meja, kursi, papan nama, papan struktur ini, kasih keterangannya. Kita kasih sini beli Meu Belair contohnya, Meu Belair, ya kan? Kalau sudah, kita geser kali
Beli mebelernya jenis apa? Kita ke geser-geser ya ke nama aset. Nah, geser di kolom nama aset kita panggil M misalkan, meja. Nah, nanti sudah ada daftarnya di sini. Meja. Tuh, ya kan? Ada meja. Meja kasih statusnya sebagai saldo awal aset tetap. Berapa jumlah asetnya meja BUMDes? Ada 1. Nah, akan tercatat otomatis. Silakan dilengkapi untuk mebeler meja. Ya, sampai jumlah unitnya 1. Sudah? Statusnya saldo awal aset tetap jumlahnya 1, nama asetnya meja sudah? Silahkan dilengkapi. Kita masuk ke barang aset tetap lainnya nih, ada apa tadi? Kursi ya. Kalau sudah, kita ke akun yang selanjutnya. Masih mebeler ya. Kita tadi punya meja, sekarang kita mau ngurus yang kursi nih. Sama akunnya Meubelair. Nah, Meubelair. Karena dia harta, taruhlah di debit. Berapa nilainya? 50.000. Nah, keterangannya beli Meubelair. Geser sampai ketemu nama asetnya. Sekarang kursi, ketika kursi, ya. Kemudian geser lagi sebagai saldo awal aset tetap. Jumlah kursinya berapa? 1, 2. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ke buku pembantu aset sudah ada nih. Kita contoh di sini ya, sambil teman-teman lihat nih. Nih tuh sudah ada tuh meja, kursi, papan nama, papan store. Yang kita baru masukkan baru 2 ya. Jumlahnya 1, ini 250, 250. Gitu. Sudah tercantum di laporan otomatis. Karena kita sudah menginputnya di dalam jurnal. Nah, gitu. Silakan dilengkapi sampai kursi saldo awal aset tetap jumlahnya 1. Sekarang aset kita yang ketiga nih, ada papan nama. Kita masukkan, kita input papan nama. Kita ketik dulu Meubelair. Ya. Drop down Meubelair ada. Nilainya berapa? 150. Ya. Terangannya beli Meubelair. Kasih nama aset. P. Papan nama. Kasih keterangannya sebagai saldo awal. Jumlahnya 1. Itu silakan dikerjakan. Begitu juga untuk yang papan struktur organisasi. Ya. Meubelair nilainya 80.000. Klik papan struktur organisasi, ya. Dipanggil P, nanti akan muncul papan struktur organisasi. Saldo awal aset tetap jumlahnya 1. Gitu. Silakan dilengkapi. Ada 4. Nanti di buku pembantu aset sudah terdaftar aset-aset kita. 4 asetnya sudah dimasukkan. Dah. Untuk beli aset, meja, kursi, papan nama, papan struktur organisasi, kita pakai apa? Uang kas tuh. Nah, berarti kita punya itaris ada kas tuh. Nah, gitu ya. Kas. Kas tunai. Nah,
Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang, ya kan? Karena untuk beli alat-alat ini kasnya berkurang. Berarti kalau berkurang, harta berkurang, taruhlah di kolom kredit. Nilainya 530.000 untuk 23. Nah, kalau sudah, kasih keterangannya beli belai. Nah, perhatikan, karena ini kas tunai, kemudian uangnya keluar dari wilayah BUMDes, berarti kita kasih keterangan supaya nanti ada di komponen laporan arus kas. Iya, sini. Di komponen laporan arus kas masuk atau kas keluar? Kas keluar. Kas keluar operasi apa investasi apa pendanaan? Ini beli apa? Beli aset. Berarti dia kas keluar untuk investasi ya. Nah, ini namanya pembelian aset tetap. Gitu. Nanti di LAK-nya sudah keluar. Gitu. Ya, untuk aset tetap. Ya. Silahkan dilengkapi tanggalnya. Nanti kalau sudah dilengkapi tanggalnya, di laporan arus kasnya akan muncul. Oke. Silahkan dilengkapi sampai pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Kas keluarnya dikasih lihat. Kas keluar investasi, drop down sekali lagi pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Kas keluar investasi di komponen laporan arus kas. Kas keluar investasi, drop down sekali lagi. Tanggalnya dilengkapi. Kalau belum ada tanggalnya dia nggak masuk ya. Tanggalnya kalau nggak dilengkapi dia bingung aplikasinya ini tanggal berapa, jadi dia nggak mau masukin ke laporannya. Sudah semuanya? Kalau sudah kita masuk. Nah ini saya ngasih contoh kalau kita beli ATK ya. Nah, ini kan dia BUMDesnya masih di tanggal yang sama ya. Nah, lihat di contoh soalnya. Dia beli ATK dan tinta komputer besarnya 50.000. Nah, teman-teman kalau mau masukkan sini akunnya ATK boleh, tapi di akhir periode Desember kita harus melihat stoknya ada berapa. Pastikan kita gunakan tuh. Saran saya, kita nama akunnya bukan ATK ya. Yang ini kita kasih nama akunnya adalah beban ATK. Caranya ya, di kode dan nama akun kita ketiknya ATK. Nah, ATK nanti di drop down. Nah, pilih yang beban ATK. ATK digeser-geser dulu ya. Kursornya digeser-geser dulu ke kode dan nama akun ATK. Kemudian di drop down-nya, nah ini ada beban alat tulis kantor. Nah, beban alat tulis kantor. Beban alat tulis kantor. Karena barangnya barang yang habis pakai. Makanya yang kita pakai akunnya adalah akun ATK. Besarnya berapa? 50.000. Setiap beban biaya kita masukkan di kolom debit 50.000. Ini beli ATK. Untuk beli ATK pakai apa? Pakai uang kas. Tuh. Kas ya. Kas tunai. Ya. Nah, ini ya 50.000 untuk 23. Keterangannya beli ATK. Nah, perhatikan kas tunai berarti ada uang kas yang berpindah dari BUMDes ke pihak lain, ya kan? Berarti di sini kasih di komponen laporan arus kas keterangan, ya.
Kas apa? Kas keluar. Keluar apa? Keluar operasi karena kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Keluar operasi apa? Drop sekali lagi untuk pembayaran beban lain lah. Ini untuk pembayaran beban lain lah. Nah, nanti nilainya kita lengkapi tanggalnya, selesai. Transaksi yang ini selesai. Itu ya. Silakan dilengkapi setiap ada uang kas yang masuk atau yang keluar berasal dari pihak lain selain BUMDes, silakan dikasih keterangan di komponen laporan arus kas. Silakan. Jangan lupa dilengkapi tanggalnya, karena kalau tidak dilengkapi tanggalnya, BUMDesnya bingung mau tanggal berapa ini. Oke, sampai di sini. Cukup atau mau dilanjut? Cukup? Cukup mabok? Soalnya ada yang sudah ngepul saya ngelihat ya kepalanya ya. Kalau enggak gini saja, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Nanti ini kan ada kunci jawabannya, saya punya kunci jawabannya, saya buat kunci jawabannya, saya masukkan ke Google Link Drive. Pak Sarip, ini teman-teman untuk dapatin link Google Drive-nya gimana caranya ya? Nah, nanti link Google Drive isinya ya. Nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan nih saya kasih tahu. Nanti ada link Google Drive ya. Isinya ini materi dan video pembelajaran Kabupaten Indramayu tahun 2024 ya. Isinya seperti ini. Ada aplikasi keuangan sudah masuk di situ masternya ya. Ada contoh soal sama kunci jawaban. Jadi sudah contoh. Ada contoh soal jasa, ada kunci jawabannya. Ada soal dagang, ada kunci jawabannya. Ada soal pinjam, ya, ada jawabannya. Manufaktur ada jawabannya, ya. Ini sudah ada, ya. Contohnya ini nih manufaktur nih, saya buka ya. Nah, manufaktur. Nah, ini jurnalnya sudah terisi semua nih. Nanti teman-teman tinggal lihat ada soalnya, ya. Bagusnya buka soalnya, kerjakan dulu Pak. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan, ada soalnya kerjakan dulu. Nanti benar apa salah tinggal lihat kunci jawaban yang ini, gitu ya. Ini sudah saya cantumkan kunci jawabannya semuanya, ya. Kemudian, ya, saya kasih juga video pembelajaran nih. Video pembelajaran mengerjakan aplikasi itu seperti apa sih? Nah, ini sudah, ya, ya kan? Nah, kemudian sudah saya kasih juga ya ini paparan yang saya bagikan tadi pagi yang saya jelaskan. Kemudian ini contoh soal kita hari ini. Nanti saya kasih juga kunci jawaban untuk hari ini. Sama PMK nomor 72 itu ketentuan tentang penyusutan aset tetap. Gitu ya. Jadi nanti kunci jawaban yang soal yang ini yang kita kerjakan hari ini saya masukkan ke link Google Drive. Link Google Drive itu isinya semua ini plus kunci jawaban untuk hari ini. Teman-teman kalau mau belajar, ya, lihat sini. Ini ada soal, contoh soal, ada kunci jawabannya. Ya. Tapi setiap ada soal, kerjakan dulu. Ya. Nanti kalau udah kerjakan semuanya, walaupun salah nggak apa-apa, baru dilihat kunci jawabannya. Ya, ini ada soal jasa, soal dagang, pinjam-pinjam, manufaktur, sama kunci jawabannya. Gitu ya. Oke? Siap? Oke. Mungkin itu ya, nanti teman-teman ya saya share link Google Drive-nya sama Pak Sarip, mohon bantuannya ya supaya teman-teman yang hadir di sini bisa mendapatkan link Google Drive-nya semuanya. Mungkin itu Pak Kabid untuk sesi yang pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak.